Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa kepada kita kebaikannya, keberkahannya, kerahmatannya, kasih sayangnya, dan perlindungan serta penjagaannya kepada kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, dan tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab kedua tentang adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab terhadap sesama muslim, adab mulia, akhlak yang baik terhadap sesama muslim. Di antaranya adalah dengan cara memenuhi hak-hak persaudaraan sesama muslim. Di antara adab terhadap seorang muslim adalah memberlakukan sumpahnya, yaitu memenuhi sumpahnya, nadarnya, wasiatnya. Apabila dia berwasiat atau bersumpah atau dia bernadar, asalkan nadar, sumpah dan wasiat tersebut bukan dalam perkara-perkara yang terlarang. Maka merupakan kebaikan kepadanya adalah membantu saudara tersebut untuk memberlakukan sumpah, nadar dan wasiatnya, selama ia tidak membatalkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil maridi wa ittiba'il janaizi wa tashmitul atisi wa ibraril muqsimi wa nasril mazlumi wa ijabatid da'i wa ifsa'is salami. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami
untuk menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah, mendoakan orang yang bersin, memberlakukan sumpah orang yang bersumpah, menolong orang yang terdolimi, dan memenuhi undangan orang yang mengundang dan menyebarkan salam. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bila kita dapatkan seseorang bersumpah, tentunya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah hal kebaikan, begitu juga nadarnya, begitu juga wasiatnya, yaitu pesan dalam masalah harta atau pesan untuk melakukan sesuatu setelah wafatnya, yaitu dalam masalah harta, namun belum mampu atau belum bisa untuk melakukannya, maka merupakan bentuk kebaikan kepadanya. Karena sesungguhnya sumpahnya tersebut, nadarnya tersebut, wasiatnya tersebut itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dipenuhi bila mampu. Dan merupakan kebaikan kepadanya agar dia tidak memiliki hutang adalah memenuhi dan membantu untuk pemenuhan sumpah, nadar dan wasiatnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk mengurangi beban, bahkan menghilangkan beban bagi seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di antara bentuk adab yang baik dan mulia terhadap seorang muslim adalah memberikan nasihat kepadanya apabila dia minta nasihat, memberikan petunjuk, petuah dan bimbingan kepadanya apabila dia minta bimbingan. Itu dengan cara menjelaskan kepadanya sesuatu yang dipandang baik dalam perkara yang dimintakan pendapat tentangnya, atau perkara yang benar di dalam urusannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan kebaikan, Ini merupakan hak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian minta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah saudaranya itu memberikan nasihat kepadanya. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslim sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahunna ya Rasulullah?" Apa keenam hal itu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Kemudian wa idza stansahaka fansah lahu. Nah, ini dia. Dan apabila ia minta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat untuknya. Berikutnya wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan yarhamukallah. Berikutnya yang kelima, wa idza marida fa'udahu. Apabila dia sakit, maka jenguklah ia.
Yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, dan apabila ia telah wafat maka iringilah jenazahnya. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat ini merupakan bentuk ketulusan, bentuk kebaikan yang tulus kepada saudaranya. Minta nasihat ini merupakan bentuk keinginan dari seorang saudara agar dia diberi solusi atas masalahnya, diberikan petunjuk atas kesempitan yang didapatkannya, diberikan jalan keluar bagi hambatan yang ada di hadapannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka ketika memberikan nasihat kepadanya maka hendaknya dengan didasari ketulusan hati, sehingga nasihat itu benar-benar muncul dari hati sanubari. Nasihat tersebut muncul atas dasar kecintaan kepada saudara yang seiman dengan dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sehingga nasihat itu mudah untuk diterimanya, sehingga nasihat tersebut begitu mengena di dalam dirinya, sehingga nasihat itu begitu bermakna. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, andaikan saudara saja tidak meminta nasihat, maka dianjurkan untuk memberi nasihat, karena memang sesungguhnya agama kita adalah agama yang dibangun di atas nasihat, saling menasihati. Demikian. Yang makna nasihat ini adalah ketulusan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Maksudnya adalah agama itu ketulusan, ya. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya nasihat atau ketulusan itu wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menjawab, ketulusan itu milik Allah, untuk Allah. Ketulusan itu untuk kitab Allah. Ketulusan itu untuk Rasul Allah. Ketulusan itu nasihat yang tulus ditujukan untuk para pemimpin kaum muslimin. Demikian pula ketulusan itu, yaitu nasihat yang tulus itu untuk keseluruhan kaum muslimin, semua kaum muslimin, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis riwayat Muslim. Nasihat itu berasal dari kata an-nushu dalam bahasa Arab, yang artinya adalah ketulusan. Maka hendaknya ketika seseorang memberikan nasihat kepada saudaranya itu atas dasar ketulusan hati, kebersihan hati. Demikian, ya. Bukan atas dasar kemarahan, bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar emosi atau kedengkian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan sebagian orang ketika memberikan nasihat yang dia katakan itu nasihat, namun dia iringi ya dengan kebencian dan kedengkian, ya. Nasihat tapi menjatuhkan nama baik saudaranya. Nasihat yang dia katakan ternyata merugikan dari saudara yang dinasihatinya.
Nah, ini bukan nasihat. Karena sesungguhnya nasihat itu akan memberikan solusi bagi orang yang diberi nasihat. Karena nasihat itu didasari atas ketulusan hati. Baik para hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara adab terhadap seorang muslim adalah mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya, dan membenci untuk saudaranya apa yang ia benci untuk dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk adab terhadap seorang muslim. Ini merupakan akhlak yang mulia terhadap sesama muslim. Karena Nabi SAW menjadikan hal ini sebagai bentuk keimanan, kesempurnaan iman. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi." Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya, dan membenci untuk saudaranya apa yang ia benci untuk dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus memperlakukan seorang muslim sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Bila kita mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, maka hendaknya kita menyikapi saudara kita dengan sesuatu tersebut. Bila kita membenci sesuatu itu terjadi pada diri kita, maka jangan kita perlakukan saudara kita dengan perkara tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi memperlakukan seorang muslim itu layaknya memperlakukan diri kita sendiri. Jangan perlakukan seorang muslim dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Jangan perlakukan seorang muslim, saudara sesama muslim, dengan sesuatu yang apabila sesuatu itu diberlakukan kepada kita, kita tidak menyukainya. Itu tidak benar. Ya. Nah, kalau kita suka dibaiki, maka lakukan kebaikan kepada orang lain. Bila kita tidak suka menyakiti, maka jangan sakiti orang lain. Nah, seperti itu. Bila kita suka, ketika kita berkunjung ke tempat orang lain, lantas orang tersebut menjamu kita, maka demikian selayaknya, ya. Apabila hal itu kita suka, maka hendaknya kita memperlakukan atau memberlakukan hal tersebut kepada saudara kita. Tatkala dia berkunjung ke rumah kita, maka kita jamu dia. Apabila kita tidak suka, tatkala seorang tamu atau beberapa orang tamu itu memperberat kita dengan banyak permintaannya, tuntutannya ketika dia bertamu di rumah kita, maka jangan banyak tuntutan, ya, kepada tuan rumah tatkala kita bertamu di rumahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yang balasan dari hal ini adalah surga, masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka. Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yudkhalal jannata
Man ahabba an yuzahzah 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yu'ta ilaihi falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang suka ia dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala datang kematian itu kepadanya, ia dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia memperlakukan manusia dengan apa saja yang ia suka diperlakukan dengan cara demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Nah, ini hak kepada seorang muslim, kepada setiap muslim, yaitu memperlakukannya dengan apa saja yang kita suka untuk diperlakukan demikian, ya. Lebih-lebih seorang muslim dengan muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu seperti bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lainnya. Bahkan Nabi SAW memberikan permisalan, hubungan antara muslim dengan muslim yang lainnya itu bagaikan satu tubuh yang kalau sakit sebahagiannya maka akan dirasakan oleh yang lainnya. Kata Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Kata Nabi SAW, permisalan orang-orang beriman dalam cinta kasih dan kasih sayang mereka, cinta dan kasih sayang mereka, serta kelemah lembutan mereka, itu bagaikan permisalan satu jasad, satu tubuh, yang apabila salah satu anggota tubuh darinya merasakan sakit, maka seluruh jasad itu memanggil dan merasakan sakitnya itu dengan tak bisa tidur serta mengalami demam. Demikian. Begitulah, ya, hendaknya kasih sayang seorang muslim satu dengan yang lainnya. Cinta kasih di antara mereka dan kelemah lembutan, ya, di antara sesama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai muslim dan mukmin yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Masih banyak, ya, hak-hak adab yang baik, hak-hak akhlak yang mulia terhadap sesama muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, yang ingin bertanya langsung, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 0812 12 12 88 34. Dan bagi para pemirsa yang ingin bertanya lewat tulisan chatting WhatsApp, maka bisa di nomor yang sama dikirimkan tulisan, ya, pertanyaan lewat tulisan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, dari akhwat di Asahan. Alhamdulillah sebagian besar keluarga saya sudah mengenal manhaj salaf, alhamdulillah. Dan sepupu-sepupu saya sudah berpakaian syar'i, bahkan sudah ada yang bercadar, alhamdulillah.
Hanya saja kajian sunnah di daerah mereka agak jauh, jadi cuma bisa lewat streaming. Ya alhamdulillah, disyukuri. Saya sering mengirim kajian-kajian berdurasi pendek tentang kesyirikan dan tentang ulang tahun. Tapi ana sedih ternyata mereka masih pakai jimat dan merayakan ulang tahun anaknya. Dan ketika saya pinjami buku-buku agama mereka agak tidak berminat membaca. Dan ketika dikembalikan ke anak bukunya pun berdebu. Sekarang saya sudah tak pernah melihat grup dan mengirim kajian. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran, keistiqomahan kepada kita untuk terus berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Teruntuk saudariku di Asahan dan di mana saja berada, yang berada di pelosok-pelosok yang jauh dari kajian-kajian ilmiah, bersabarlah untuk terus berpegang teguh dengan agama ini. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ditetapkan hati ini di atas agamanya. Berdoalah dengan doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan doa juga seperti ini, ya muqallib ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kemudian terus belajar dan belajar dengan apa saja dari sarana-sarana yang memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan ilmu agama. Saat ini alhamdulillah ilmu agama bisa sampai ke rumah-rumah kita dengan media-media yang telah Allah mudahkan bagi kita, alhamdulillah. Seperti media televisi, media sosial, ya, seperti ceramah-ceramah pendek, video-video pendek, ya. Begitu juga ada video yang panjang demikian, ya. Nah, ini seterusnya belajar. Jika memungkinkan untuk ya membeli buku, maka silahkan baca buku. Dan banyak ragam untuk kita bisa belajar. Jika bisa menghadiri langsung kajian ilmiah, maka lakukan, silahkan, ya. Maka itu bagus, bahkan lebih bagus. Namun jika tidak, maka jangan tinggalkan sama sekali belajar. Gunakan sarana yang ada untuk bisa belajar. Demikian pula dalam berdakwah. Jika kita bukan seorang yang ahli di dalam menyampaikan agama, karena kita bukanlah orang yang berilmu, maka jangan berhenti untuk berbagi kebaikan. Jadikanlah diri kita ini menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan bagi orang lain. Kata Nabi SAW, man da'a ila hudan kana lahum minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini motivasi dari Nabi SAW. Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk dan kebaikan, hidayah, sehingga orang lain itu bisa mengikutinya, mengikuti hidayah tersebut, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Demikian, seperti itu. Maka jangan berputus asa untuk memberikan ya petunjuk, berbagi kebaikan, walaupun dengan kata-kata yang baik, tulisan yang baik, ya, video-video. Nah, seperti itu. Jangan berputus asa. Adapun bila kita dapatkan orang-orang yang kita inginkan untuk bisa mereka berbuat baik,
mengikuti kebaikan, mengikuti petunjuk dan kebenaran. Kita dapatkan mereka dalam kekurangan, masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka hendaknya kita hadirkan pada diri kita kemakluman, karena mereka belum mendapatkan ilmunya. Nah, seperti itu. Dan jangan terburu-buru. Dan terburu-buru biasanya ini dari syaitan. Ya. Terburu-buru, sikap dan sifat terburu-buru adalah dari syaitan. Nah, untuk berdakwah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Yang kita inginkan dari objek dakwah tersebut agar mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Maka ketahuilah, berdakwah itu butuh tahapan-tahapan, ya. Bahkan terkadang didapatkan hambatan, ya. Demikian pula terkadang gangguan. Namun apabila ternyata alhamdulillah kita dapatkan saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, ya, orang-orang tua kita, seperti mungkin ya orang tua kandung kita, paman dan bibi kita, bahkan nenek dan kakek kita, ya bisa untuk menerima apa yang kita sampaikan, alhamdulillah. Namun jangan terburu-buru dengan mengharapkan mereka itu bisa semuanya mengikuti apa yang kita sampaikan, karena bisa jadi mereka belum memahaminya. Maka terus dan terus, andaikan kita berbagi kebaikan, berbagi tulisan yang berisi petunjuk, itu ditolak dan tidak diterima, di sana ada kebaikan, kita dapat pahala karena kita telah berdakwah. Namun apabila diterima, maka kita akan mendapatkan aliran pahala dari mereka apabila mereka mengamalkannya dan meyakininya. Nah, seperti itu. Jadi janganlah kita terhenti bila ternyata kita dapati orang-orang yang kita dakwahi itu tak segera mengikuti, ya, jangan. Kalaulah demikian, maka Nabi SAW tentunya orang yang lebih pertama menjadi contoh untuk bersegera berputus asa, berhenti dari dakwah, karena ternyata mendapatkan penentangan. Banyak yang belum mengikuti beliau, demikian, ya. Tapi alhamdulillah kita dapatkan sang penanya ini, akhwat ini, barakallahu fik, ya. Ternyata tidak mendapatkan penentangan, hanya saja masih mendapatkan pelanggaran dan kekurangan, ya. Barangkali tidak segera melakukan apa yang disampaikan. Maka saya menduga karena mereka belum paham, terhadap apa yang disampaikan. Bisa jadi pun mereka melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan. Maka ya, tidak ada dosa bagi sesuatu yang sesungguhnya mereka telah belajar namun belum sampai kepada mereka, ya. Belum sampai kepada mereka ilmunya, pengetahuan tentang hal tersebut, ya. Maka terus jangan berhenti, ya. Bersemangat, ya. Sebagaimana bersemangatnya kita untuk mendapatkan harta dan kekayaan, ya, dengan cara yang mudah. Coba bayangkan Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang, satu orang saja lewat dirimu, maka itu lebih baik ketimbang unta merah. Lebih baik bagimu ketimbang unta merah. Tahukah kita bahwasanya unta merah ini adalah sesuatu, ya, kekayaan yang di zaman Nabi SAW yang paling tinggi nilainya. Kendaraan termewah di zaman itu. Nah, tinggal kita bandingkan saja apa kendaraan termewah di zaman ini. Ya, sesungguhnya satu orang yang telah kita berhasil dakwahi dan dia mengikuti apa yang kita sampaikan, ketahuilah itu lebih baik ketimbang kendaraan termewah di zaman ini. Nah, seperti itu. Jadi bersemangat. Andaikan, jadi perlu diketahui, berdakwah itu bisa
dua pahalanya. Pertama adalah pahala dakwah itu, yaitu menyampaikan. Baik itu menyampaikan kebenaran itu lewat lisan atau lewat tulisan atau lewat media-media. Kita tidak berbicara, hanya ustadz saja yang berbicara. Potongan itu, potongan ya video ceramah itu disampaikan, dapat hidayah dia. Alhamdulillah. Ya. Begitu juga tulisan, tapi kita katakan ya zaman sekarang membuat orang malas untuk membaca. Betul, ya. Jadi jangan bertumpu pada satu bentuk cara kiat untuk berdakwah, jangan. Ya. Ini zaman sekarang zaman membuat orang itu malas untuk membaca buku, yang lebih sering pegang HP atau baca informasi yang ada di HP, dan demikian seperti itu. Adapun buku ini bagi penuntut ilmu yang khusus ya, maka jangan bersandar pada hal tersebut. Kita manfaatkan, kita berdayakan media-media yang ada. Ketika manusia lebih fokus kepada satu media atau beberapa media, maka kita berdakwah lewat media-media tersebut. Begitu ya. Dulu betul dengan media buku, bahkan media koran, ya, media surat kabar, media buletin. Nah, seperti itu ya. Sekarang sudah tidak zamannya lagi, ya. Orang lebih mudah dan lebih tertarik untuk pegang HP membaca info yang ada di HP. Maka gunakan sarana ini untuk bisa sampainya hidayah Allah kepada mereka. Seperti itu. Jadi fokus kepada ini, jangan buku. Nah, gimana caranya? Ya alhamdulillah kita dapatkan ya para ustadz-ustadz kita, mereka itu menulis tentang sebuah tulisan yang sesungguhnya tulisan itu ada di buku, tapi dipindahkan dalam bentuk ya artikel ya yang ada dalam tulisan. Maka silahkan dikopi dan dipenggal-penggal sesuai dengan maklumat poinnya. Kemudian kirim kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, handai tolan kita, teman-teman kita. Nah seperti itu, sebarkan kebaikan. Jika mereka sampai yang mendapatkan hidayah, dibukakan hatinya oleh Allah. Karena apa yang kita share, apa yang kita bagikan tersebut, baik itu video maupun tulisan, maka ketahuilah kita akan mendapatkan pahalanya. Demikian ya. Hilangkan kekecewaan, ya, hilangkan futur di dalam berdakwah. Ya. Saya khawatir malah ini bentuk keberhasilan syaitan di dalam menghentikan ya langkah kita untuk mendakwai saudara-saudara kita. Maka kembali semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ya. Bersemangatlah terhadap apa saja yang memberikan manfaat kepadamu, dan tentunya ini memberikan manfaat kepada kita karena pahalanya ada. Kalau mereka mengikuti, maka kita akan mendapatkan pahala yang mengalir dari mereka kepada kita. Seperti itu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan doakan mereka untuk mendapatkan hidayah. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah, jangan loyo, jangan mau dihentikan oleh syaitan. Demikian, wallahu ta'ala alam. Wafik barakallah. Pertanyaan kedua, assalamualaikum. Saya Abu Usman di Jambi. Apakah boleh mencetak buku Yasin disertai foto yang sudah meninggal? Karena saya ingin menjelaskan teman dan keluarganya kalau itu tidak boleh, tapi susah untuk menjelaskannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara kita Abu Usman di Jambi agar bisa berdakwah kepada karib kerabat, saudara dan teman-temannya serta keluarganya. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga keluarga beliau ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mencetak buku
Yasin ya secara khusus beserta dengan bacaan-bacaan yang khusus pula, yang itu dibacakan ya secara khusus di hari yang khusus atau di malam yang khusus ya, lebih-lebih di dalam acara kematian-kematian, maka ini adalah perkara baru dalam urusan agama, maka sebaiknya ditinggalkan ya, karena Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang berbuat amalan, mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Maka sampaikan kepada keluarga bahwa amalan yang kita lakukan ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka butuh untuk ya dilandasi dengan perintah Rasulullah SAW, dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Demikian. Kalau tidak nanti akan tertolak, sebagaimana pengkabaran Rasulullah SAW. Karena mengkhususkan bacaan ya, Yasin di malam tertentu atau di acara-acara kematian yang penentuan waktunya itu berdasarkan ya penentuan waktu dari ajaran agama Hindu, seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari, dan seterusnya demikian. Maka sampaikan kepada kerabat ini ya, ini adalah ya sesuai dengan kebiasaan dari orang-orang Hindu dalam penentuannya. Adapun dalam bacaan-bacaannya memang ini bacaan dari sebagiannya dari Al-Quran, seperti ya surah Yasin itu sendiri ya, kemudian ada doa-doa dari hadis Nabi dan ada juga dari Al-Quran, demikian. Maka tata cara seperti ini juga butuh kepada perintah Nabi SAW. Adakah Nabi SAW membuat acara-acara seperti ini? Ketahuilah di zaman Nabi SAW itu banyak orang-orang yang meninggal dunia. Bahkan putra dan putri Nabi SAW itu ada yang meninggal dunia. Bahkan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha itu wafat. Anak beliau Ummu Kulsum, Zainab, Ibrahim juga wafat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat-sahabat terkasih beliau wafat. Namun tak pernah disebutkan dalam hadis satu pun bahwa beliau mengadakan acara-acara di malam-malam tertentu, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari, dan seterusnya. Tidak pernah didapatkan ya seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak pula didapatkan satu dari sahabat saja itu melakukan hal ini, tidak pernah. Dengan tata cara membaca surah Yasin dan seterusnya, tidak pernah ya. Nah, makanya kita katakan ini berarti perkara baru dalam urusan agama. Yang dikhawatirkan ya mengamalkannya itu tidak akan diterima. Seperti yang pernah kita sampaikan, ini fungsinya atau tujuannya adalah untuk kirim pahala. Maka kita katakan ajaran Islam begitu sempurna dalam mengatur hal ini. Bahkan mengatur segala urusan dibutuhkan oleh setiap hamba. Termasuk dalam hal ini ya, Islam sempurna dalam mengaturnya. Bila ingin kirim pahala, maka bisa bersedekah ya, yang pahalanya dikirimkan untuk orang yang telah meninggal dunia, demikian. Dan itu tidak dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu, demikian ya. Ingin mendoakan, maka silahkan doakan. Bahkan doanya makbul ya, apabila didoakan untuk saudara yang telah wafat, keluarga yang telah wafat, demikian, seperti itu. Lebih-lebih doa ampunan, maka akan meninggikan derajat ya orang yang didoakan tersebut, demikian. Tapi jangan menentukan dengan waktu-waktu tertentu, apalagi bersandar kepada orang-orang lain, harus menghadirkan orang lain, kemudian di malam-malam tertentu, tidak, seterusnya mendoakannya, demikian. Terkhusus kepada anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut ya. Maka jadikan anak
Jadikanlah diri menjadi anak yang saleh dan salehah, selalu mengamalkan amal-amal saleh, baik itu perkara yang wajib maupun perkara yang sunat, baik itu meninggalkan yang haram maupun yang makruh juga, maka ini akan mengalir pahalanya kepada orang tua. Demikian, tanpa harus meniatkan dan melakukan tata cara yang khusus. Seperti itu. Kemudian meletakkan foto orang yang meninggal dunia. Ketahuilah sesungguhnya kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu itu terkait dengan surah, gambar orang yang telah meninggal dunia, patung orang yang telah meninggal dunia. Maka jangan mengabadikan orang-orang yang telah meninggal dunia dalam bentuk gambar-gambar dan patung-patung. Ini dikhawatirkan akan muncul kesyirikan. Demikian, penyembahan, demikian. Jadi tidak perlu. Lebih-lebih membuat gambar dan patung itu terlarang. Kata Nabi SAW, Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati 'indallahi al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling dahsyat, yang paling keras siksanya pada hari kiamat di sisi Allah adalah tukang gambar. Demikian. Maka jangan membuat gambar. Lebih-lebih gambar-gambar ini, yaitu gambar-gambar makhluk bernyawa, ini akan mengakibatkan syaitan akan semakin banyak datang ke rumah di mana gambar tersebut ada. Demikian pula membuat malaikat-malaikat yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan datang ke dalam rumah yang ada gambar tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun." Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Itu gambar makhluk bernyawa. Demikian, seperti manusia, hewan dan seterusnya. Maka sampaikan kepada mereka hal ini. Jadi untuk apa? Mencetak buku-buku yang mencantumkan surah Yasin, kemudian doa-doa secara khusus, zikir-zikir khusus, tambah lagi ada foto orang yang meninggal dunia. Maka ini sebuah kekeliruan, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan dari Pak Sultan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya membangun WC tetapi di bawahnya masjid? Bagaimana tentang orang-orang yang meminum khamar dan larangan melaksanakan salat ke masjid, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membangun WC tapi letaknya di bawah masjid, maka saya condong tidak masalah insyaallah ta'ala. Tidak masalah. Karena bangunan masjid berbeda dengan bangunan WC. Karena bangunan masjid itu adalah bangunannya, bangunan yang dijadikan untuk sholat, bangunan inti yang dijadikan untuk sholat, sujud kepada Allah. Itulah dia masjid. Adapun WC apabila dipisahkan, walaupun dia menyatu bangunannya, bergandengan dengan masjid, maksudnya bukan menyatu, bergabung dengan masjid, di sisi masjid masih bergabung, tapi berbeda, maka tidak masalah, wallahu ta'ala a'lam. Baik itu ada di bawahnya masjid atau ada di sampingnya, di depannya atau di belakangnya, atau bahkan terpisah, maka ini tidak mengapa, demikian. Nah, bagaimana berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Pak Sultan, semoga Allah memberikan kerahmatan kepada beliau dan kebaikan di mana saja beliau berada. Orang yang minum khamar,
Allah Subhanahu wa taala pernah melarang ya orang-orang yang minum khamar dalam kondisi mabuknya ya untuk salat, mendekati salat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian ya mendekati salat dalam kondisi kalian itu mabuk. Adapun orang yang tidak sedang mabuk maka wajib baginya masih untuk salat. Ya. Adapun dalam kondisi mabuk ya tidak boleh dia sholat sampai hilang ya mabuknya, sampai dia mengetahui ya apa yang dia baca demikian. Ya tentunya mabuk itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah seperti itu. Dan larangan ini adalah merupakan tahapan larangan ya yang kedua, tahapan kedua dari larangan ya minum-minuman keras, minum khamar demikian. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dan melarang sama sekali khamar tersebut. Ya, jadi minum khamar itu ada beberapa tahapan pelarangannya. Mulai dari dijelaskan bahwasanya khamar itu ada manfaatnya, kemudian tapi banyak kemudaratannya. Lalu tahapan kedua, Allah menyebutkan bahwasanya jangan mendekati salat dalam kondisi mabuk. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, Allah melarang sama sekali ya khamar itu. Karena itu perbuatan amalan syaitan demikian. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang dia melakukan dosa dengan cara minum minuman keras, namun ternyata dia masih mau salat untuk melakukan salat, maka jangan ditolak. Bahkan kalau seandainya dia menjadi imam, ya, dia orang yang menjadi imam, tapi diketahui ketika tidak sholat dia minum minuman keras, maka sah sholat ya di belakangnya, ya selama dia tidak mabuk, ya sah. Karena ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, ya, sihhatu imamatil fasik, yaitu sahnya keimaman orang yang fasik demikian. Nah, seperti itu ya. Oleh karenanya ya jangan dilarang dia sholat. Mudah-mudahan sholatnya itu malah mencegah dia dari ya keharaman-keharaman yang dilakukannya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa berpotensi untuk mencegah ya dari kefahisan, dosa-dosa, kekejian dan kemungkaran demikian. Mudah-mudahan ya Allah akan menghentikan ya orang tersebut dari dosa-dosa minum-minuman keras demikian ya. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri kajian kita, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman semuanya. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin ya, untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2,9 sekian miliar rupiah. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda yang terus akan mengalir pahalanya kepada kita ketika kita telah tiada, bahkan tatkala kita telah tiada, yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Dan Anda bisa membaca info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.